Hi guys, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video we're gonna learn about formal invitation letter. Let's check it out. Alright, jadi formal invitation letter. Jadi apa itu formal invitation letter? Formal invitation letter adalah surat undangan formal atau resmi. Jadi dalam hal ini kita akan belajar tentang surat undangan yang resmi yang digunakan dalam bahasa Inggris. Right. Goal. So the goal of formal invitation letter is to invite people or group of people to attend certain occasions or events. Jadi tujuan dari membuat surat undangan yang resmi maupun nggak resmi itu adalah untuk mengundang orang atau mengajak orang atau beberapa orang untuk menghadiri suatu pertemuan atau acara. Jadi tujuan utama dari surat undangan itu mengajak orang untuk datang dalam sebuah event atau occasions. Alright, kemudian untuk strukturnya, jadi struktur dari formal invitation letter itu paling nggak ada beberapa hal, tapi nggak harus ada semuanya sih. Jadi ada identity, terus ada body, kemudian yang terakhir ada closure. Identity itu berisi dari ini, ada head atau kop surat. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya itu biasanya ada kop surat. Terus ada sender's name, nama pengirim, terus sender's address, alamat pengirim, date, tanggal, ada attachment, lampiran, terus ada reference or subject, terus ada subject dari surat atau tentang hal apa biasanya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada recipient's name atau penerima, terus recipient's address atau alamat dari penerima, kemudian ada greeting and salutation atau salam pembuka. Ini yang biasanya ada di pembukaan atau di bagian identity dari sebuah surat invitation yang resmi. And the body untuk isi suratnya biasanya berisi tentang introduction, expressions of invitation, date, time, place, RSVP, special instruction, expressions of hope and of attendance and giving thanks. Jadi ada kalimat pembuka, perkenalan, introduction, terus ada expressions of invitation atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengundang, terus ada date, tanggal, ada time, waktunya, ada tempat, place. RSVP itu konfirmasi kehadiran, biasanya berisi kontak atau kontak person kalau misalkan mau hadir. Terus ada special instruction, instruksi khusus kayak dress code atau ada acara apa, ada kegiatan apa, itu masuknya ke special instruction. Kemudian yang terakhir ada expressions of hope of attendance, jadi ungkapan yang digunakan untuk mengharapkan kehadiran dari orang yang diundang, kemudian giving thanks, ucapan terima kasih. Jadi ini isi dari sebuah formal invitation letter. Kemudian yang terakhir ada complimentary, di bagian penutup ada closing and signature, terus ada full name, ada position. Complimentary itu salam penutup biasanya. Terus closing and signature itu biasanya ucapan penutup dan tanda tangan. Kemudian ada full name, nama lengkap, terus ada position. Oke, ada contoh di sini. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Siti with Devi, on Friday the 12th of December at 7 o'clock in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dinner will be served at 8 p.m. RSVP to Yani 021-267-34578 or RSVP wedding at myimail.com.
Oke, jadi ini sebuah contoh dari invitation letter yang formal atau yang resmi. Untuk mendeteksi apakah undangan resmi atau nggak resminya itu dilihat dari eventnya biasanya ya. Kalau eventnya itu berupa kegiatan-kegiatan yang formal berarti itu undangan yang resmi. Kalau eventnya berupa kegiatan yang nggak resmi, contohnya ya party atau pesta, terus mungkin ulang tahun atau undangan dinner mungkin, itu biasanya nggak formal. Kalau kegiatan seperti ini biasanya formal, wedding atau acara pernikahan. Alright, sekarang kita coba analisis contoh tadi berdasarkan struktur yang sudah kita bahas di awal tadi. Example, Mr. and Mrs. Pujianto. Di situ dia posisinya sebagai senders ya atau pengirim. Cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter. Jadi itu di situ adalah ungkapan expressions of invitation atau ungkapan mengundang. Jadi Mr. and Mrs. Pujianto meminta kehadiran dari perusahaan yang Bapak pimpin on the wedding ceremony of their daughter, pada acara pernikahan putri mereka, Siti Widevi. On Friday the 12th of December bla bla bla, itu adalah keterangan date, time and place atau tanggal, waktu, terus tempatnya di mana. Kemudian ada informasi khusus di situ. Dinner will be served at 8 p.m. Jadi makan malam akan disediakan pada waktu jam 8 malam. Jadi itu masuk ke dalam kategori special instructions atau special information. Yang terakhir RSVP Tuyani. Jadi di situ bagian RSVP atau konfirmasi kehadiran. Silakan menghubungi Yani 0212673458 or rsvpwedding@myemail.com. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian saja dari letter. Macam-macam kalau letter of formal invitation ada yang lebih dari ini mungkin, tapi di sini cuma ada 5 struktur. Alright, and then useful phrases, ungkapan-ungkapan yang penting yang biasanya digunakan dalam formal invitation letter. Contohnya ada opening statement, we would be honored if I cordially invite you, your presence would be appreciated you are invited to attend. Ini jadi ungkapan opening atau pembukaan dalam sebuah formal invitation letter. Artinya mungkin hampir sama ya, jadi kita mengharapkan kehadiran Anda atau kita mengundang Anda untuk hadir di bla 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 kayak gitu. Kemudian closing paragraph bisa pakai we would be grateful if you could please indicate if whether will be able to attend. Please indicate if you will be able to attend, sebenarnya gitu ya. Jadi intinya di sini adalah harap konfirmasi kehadirannya seperti itu. Harap informasikan kami kalau misalkan Anda bisa hadir atau enggak. Itu closing paragraph. Kemudian kata-kata yang juga digunakan dalam hope atau mengharapkan kehadiran. Contohnya we hope you will come to, we really hope you will be able to attend this occasion. It will be great pleasure for us if you could attend. Jadi ini artinya mungkin sama ya. Jadi kami mengharap kehadiran Bapak atau kami sungguh berharap Bapak atau Ibu, saudara, saudari bisa hadir dalam acara tersebut. Alright, sekarang kita belajar grammar rule atau grammar yang mungkin biasanya digunakan dalam membuat invitation atau undangannya, atau kita bisa sebut polite request atau request yang sopan, meminta tapi dengan sopan. Jadi ungkapan yang sering digunakan adalah pakai would like. Kalau setelah would like itu biasanya diikuti dengan verb one. Contohnya, we would like to invite you on our wedding. Jadi kita akan mengundang Anda dalam pernikahan kami. Itu sangat sopan sekali karena menggunakan istilah would like. I would like to ask your presence. Kami meminta kehadiran Anda pada bla bla bla. Yang terakhir, we would like to request your presence. Kita mengharap kehadiran Anda, sama artinya.
Jadi kalau ada ungkapan mengundang dengan menggunakan would like itu berarti dianggap agak formal ya, agak sopan, sopan, meminta dengan sopan. Alright, thank you. Alright, so that's all our discussions about formal invitation letter. Thank you so much for watching my video, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye.